Dipersilakan duduk rekan-rekan. Malam ini mari kita melihat satu tema, yaitu hidup adalah kesempatan. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Kejadian pasal yang kelima. Dan kita mulai baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti dari Alkitab Saudara masing-masing. Kejadian 5 ayat 1 sampai 32, saya akan bacakan ayat ini dan saudara dapat mengikutinya. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak-anak lelaki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan buat kita. Hari ini kita membaca soal silsilah saudara. Ini keturunan Adam dan Hawa yang tentunya cukup menarik untuk kita pikirkan, yang walaupun sebenarnya waktu kita bicara soal silsilah itu banyak orang gak begitu tertarik, apalagi membaca Alkitab ketika bicara soal silsilah, soal bilangan, soal ini banyak orang sampai kepada pembacaan seperti ini itu orang berhenti dan bosan dan seperti tidak mendapat sesuatu ya apa-apa dari pembacaan itu. Tapi walaupun sebenarnya di dalam silsilah, di dalam Alkitab itu punya makna-makna yang banyak sekali yang perlu kita pelajari. Dan malam ini kita nggak melihat semuanya, banyak sekali poin yang sebenarnya kita bisa melihat bersama-sama, tapi saya hanya melihat beberapa. Tapi bicara soal silsilah sebenarnya menarik sekali saudara ya, di dalam Alkitab. Karena dari silsilah itu kita bisa melihat sejarah tentang umat manusia, sejarah keselamatan yang sudah dibentuk oleh Tuhan, bahkan akhirnya sampai kepada Kristus, dan banyak sejarah lain yang kita bisa saksikan. Dan sebenarnya di dalam kehidupan kita secara pribadi pun
tidak hanya saja silsilah di dalam Alkitab yang cukup menarik, tapi di dalam silsilah keluarga kita sendiri sebenarnya cukup menarik juga kalau kita perhatikan. Saya secara pribadi, saudara, sangat dikagetkan pada hari Sabtu kemarin itu, kurang lebih jam 9 malam saya ditelepon oleh saudara, dia panggil saya Om, Paman ya. Jadi dia menelepon saya, jadi tahun 2020 kalau tidak salah, saya minta dia untuk menginformasikan tentang kakak saya yang saya sudah 25 tahun tidak pernah ketemu. Kakak saya perempuan, pas di atas saya. Dia sudah menikah dan saya belum pernah ketemu dia. 25 tahun. Nah, dia telepon saya hari Sabtu kemarin, dia bilang, saya sudah ketemu, kami sudah ngobrol, dan saya kasih kabar, dan saya kasih nomor teleponnya. Lalu saya tanya bagaimana kondisinya, dia bilang dia masih cukup baik, dia masih hidup. Saya bilang saya sangat bersyukur dapat kabar ini. Dan dia bilang bahwa dia pun besok ini, hari Kamis, jadi hari Sabtu kemarin dia info saya, anak kakak saya ini akan menikah. Anak cewek yang terakhir. Jadi besok ini hari Kamis. Ternyata anaknya sudah 7, jadi ada yang sudah menikah. Ada yang sudah menikah, kalau nggak salah ini ketiga ini besok nih yang menikah, kalau nggak salah ya. Jadi saya sangat senang sekali saudara, saya coba menghubungi telepon dari anak kakak saya perempuan ini yang ini nih, saya baru bisa hubungi lewat WA, telepon begitu sulit, begitu ya. Tapi ini ponakan saya ini dia bilang besok pada saat acara pernikahan, dia akan menghubungi saya dan bisa video call dengan kakak saya perempuan. Semoga ini besok terjadi. Karena saya sudah nggak lihat 25 tahun wajah kakak saya seperti apa. Begitu ya. Rupa dia bagaimana. Jadi ini cukup membuat saya sangat-sangat senang ya. Karena satu waktu yang saya nantikan juga besok. Semoga terjadi. Tapi ini kalau kita lihat soal silsilah keluarga itu sangat-sangat senang hati kita saudara ya, karena kita bisa kenal keluarga kita. Saya sendiri setelah dapat info itu saya baru tahu ternyata saya punya ponakan cukup banyak. Dari kakak saya yang itu saya baru dapat info itu berarti anaknya 7. Ini saya sudah punya ponakan 7 dari kakak saya. Saya punya adik cowok, anaknya sudah 3. Berarti lumayan yang ponakan saya cukup banyak. Di atas saya tadi kakak saya yang sudah lama nggak ketemu ini. Ada kakak saya lagi laki-laki yang ada di Halmahera, itu anaknya juga 3. Wah lumayan ya, saya punya ponakan cukup banyak saudara. Ada kakak saya lagi, di atas kakak saya itu ada perempuan, anaknya juga ada 2 di Terutung. Lalu ada kakak saya yang nomor 2, kalau saudara tahu Darman yang ada di sini, nah itu tuh kakak, abang saya, papanya. Mereka ada 6 saudara ya, jadi anaknya ada 6. Nah yang kakak saya nomor 1, nah itu anaknya yang paling banyak saudara ya, mengalahkan semuanya dan mengalahkan kita yang ada di GKK ya. Ini anaknya 12 saudara ya, paling banyak. Jadi ponakan saya hitung-hitung itu sudah ada 31 saudara ya, 31 orang. Wah itu luar biasa banyak. Jadi saya kemarin baru renungin, wah ini keluarga besar. Kalau kumpul sih luar biasa banyak ya. Jadi ini cukup menarik untuk kita melihat ya, ketika kita dapat data lengkap dengan keluarga kita, apalagi kalau kita lihat silsilah yang lebih besar lagi, wah itu membuat kita lebih tahu anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita. Nah saya juga sangat yakin saudara bahwa di dalam silsilah yang diberikan oleh Tuhan, banyak pelajaran rohani yang dapat kita lihat. Dan kalau kita lihat saudara, di dalam silsilah yang Tuhan sudah singkapkan ini kepada kita, kita baru tahu bagaimana manusia pertama seperti Adam itu melahirkan keturunan. Walaupun keturunan yang memang dituliskan di dalam silsilah ini itu adalah dari keturunan Set saudara ya. Tapi kita lihat ada 2 jenis keturunan di dalam bagian ini ya. Kalau yang sebelumnya itu bicara soal keturunan Kain yang minggu lalu itu sudah dibicarakan. Nah, hari ini saudara kita bisa lihat dari keturunan Set, keturunan rohani saudara. Keturunan
Set ini lebih menggantikan posisi daripada Habel yang telah dibunuh oleh Kain, dan ini lebih mewariskan keturunan rohani, ya. Maksudnya itu adalah keturunan perempuan yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Kalau yang Kain itu lebih kita melihat dari sisi rohani, itu adalah keturunan ular. Tetapi dari sisi rohani itu Habel kemudian berlanjut ke Set. Dan itu yang kita lihat di dalam pasal 5 ini. Nah, kita melihat saudara, ada Adam yang usianya itu 930 tahun. Kemudian kita lihat Set yang usianya 912 tahun. Lalu ada Enos ya, 905 tahun. Kenan 910 tahun. Ada Mahalalel 895 tahun. Yared 962 tahun. Dan yang paling panjang umurnya itu adalah Metusalah 969 tahun. Ini adalah usia terpanjang manusia di bumi, 969 tahun. Lalu ada Lameh 770 tahun, ada Nuh 950 tahun, Sem 500 tahun, dan berikutnya ada Ham dan Yafet. Nanti boleh selidiki usianya berapa. Tapi saudara, kita bisa melihat ini satu usia manusia yang zaman itu memang panjang-panjang, saudara ya. Sampai Metusalah pun 969 tahun. Satu usia yang sedemikian begitu panjang sekali. Satu anugerah Tuhan. Tentu punya maksud, mungkin Tuhan punya maksud supaya bumi ini bisa penuh, saudara ya. Pada waktu itu karena manusia belum begitu banyak, supaya banyak orang memenuhi bumi. Dan terlebih juga cuaca, makanan belum terpolusi waktu itu, sehingga usia mereka juga jauh lebih panjang-panjang, beda dengan zaman sekarang ya. Sehingga mereka bisa melihat, menikmati umur yang lebih panjang. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, walaupun memang usia mereka panjang-panjang, tapi saudara perhatikan, pada akhirnya mereka mati, dan mati. Ya, di dalam setiap akhir daripada ayat, misalnya itu akhir kehidupan Adam selalu dituliskan mati. Akhir kehidupan Set mati. Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, semua ditulis mati-mati saudara. Termasuk Metusalah yang 69 tahun pun 969 akhirnya mati, dan mati. Artinya saudara bahwa sebenarnya walaupun usia mereka begitu panjang, tapi kesempatan mereka itu untuk hidup hanya sepanjang usia itu, saudara. Ada satu titik di mana mereka akhirnya mengakhiri kehidupan mereka di dalam dunia ini. Sehingga saya melihat, saudara, hidup ini sebenarnya sebuah kesempatan, saudara ya. Tidak selalu ada kesempatan untuk kita terus tinggal di dalam dunia ini. Ada sebuah kesempatan pada akhirnya akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Karena itu saudara, terkait dengan kematian ini tidak ada yang bisa menghindarinya. Setiap orang akan mati. Mau dia muda, mau tua, bahkan panjang pun. Seberapa panjang usia kita, apalagi hari ini kalau kita lihat usia manusia itu kalau 70 tahun, kalau dia kuat 80 saudara. Itu kata firman Tuhan. Dan itu kebanyakan usia manusia hari ini. Sehingga kalau Tuhan beri kita hidup, itu adalah satu kesempatan yang sangat berharga. Dan kesempatan yang Tuhan berikan ini saudara, boleh dikatakan satu kesempatan yang sangat berarti, penting, karena waktu yang kita lewati itu satu waktu yang tidak akan pernah bisa kembali. Baik masa muda, masa remaja, termasuk usia muda dengan kekuatan yang cukup. Itu adalah masa-masa emas, dan ketika kita tua, kesempatan itu enggak pernah kembali. Apalagi ketika kita meninggalkan dunia ini. Sehingga kita melihat, kita hidup di dunia tidak pernah hidup dua kali. Kita hidup hanya satu kali. Dan satu kali itu adalah satu kesempatan yang sebenarnya sangat penting untuk kita memikirkan apa yang paling penting di dalam kehidupan. Bukan mengerjakan apa yang tidak penting, tapi memikirkan dan melakukan yang terpenting di dalam hidup. Dan kita melihat, saudara, salah satu contoh saya melihat di dalam bagian ini. Di antara semua manusia, saudara, khususnya yang hidup yang dicatat dalam bagian ini. Salah satu yang cukup menarik, itu ada di tengah-tengah, saudara ya. Saya sudah bagikan di sini ya. Itu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared. Saudara, itu 6 orang dari atas.
Lalu ada di bawahnya itu adalah Metusala, Lameh, Nuh, Sem, Ham, Yafet. Di tengah-tengah 6 orang yang di atas dan 6 orang yang di bawah. Ini garis keturunannya. Itu saudara, di tengah-tengahnya ada seorang yang hidupnya luar biasa. Itu adalah Henokh. Jadi ada 6 orang dari atas itu, dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared. Pas di bawahnya itu Henokh. Dan di bawah Henokh itu ada Metusala, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Henokh dicatat di tengah-tengah saudara sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan itu hidup yang luar biasa. Jadi sebenarnya bicara soal hidup yang sangat singkat ini saudara. Jadi kita bisa melihat dari pola kehidupan daripada Henokh. Yang lain itu mati, tetapi Henokh ini tidak mati. Justru dia diangkat oleh Tuhan. Sehingga yang paling menarik untuk kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, salah satunya itu adalah hidup Henokh. Nah, apa yang kita lihat di dalam hidup Henokh saudara? Hidup yang sebenarnya bergaul akrab dengan Tuhan. Bukan berarti yang lain hidupnya nggak bergaul akrab dengan Tuhan saudara ya. Nanti kalau baca Nuh juga hidupnya juga bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi cukup menarik kita bisa lihat Henokh dikatakan dia itu hidup bergaul akrab dengan Allah. Artinya dia bisa tahu apa yang paling terpenting waktu dia hidup itu saudara. Dia bisa menunjukkan kepada kita kalau hidup ini sebuah kesempatan. Apa yang paling penting untuk dilakukan dalam satu hidup yang sangat singkat ini. Maka kita bisa melihat hidupnya bergaul akrab dengan Allah. Di dalam waktu kehidupannya, saudara, selama dia hidup, dia sungguh-sungguh membangun satu relasi, yaitu adalah dia hidup seturut dengan isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang paling penting, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Saudara, banyak orang di dalam hidup belum tentu mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga banyak mengerjakan sesuatu yang tidak terlalu penting di dalam hidup ini. Tetapi Henokh ini bisa tahu apa yang paling penting. Dia tahu dia membangun satu kehidupan yang sangat-sangat akrab dengan Tuhan. Hidup yang akrab dengan Tuhan. Itu berarti hidup yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Dia berjalan menurut yang diinginkan oleh Tuhan. Dia berduka dengan apa yang menjadi kedukaan dari Tuhan. Kesedihan daripada Tuhan. Dia mempunyai satu kehidupan yang berdoa. Satu kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ini satu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Yang sebenarnya setiap orang di dalam hidup sebagai kesempatan ini tidak bisa tidak. Mesti membangun dan mengusahakannya. Saudara, di dalam bimbingan konseling pranikah yang baru saja tadi saya lakukan saudara ya. Dengan nanti Anton dan Olin yang akan menikah di bulan September ini saudara. Salah satu yang saya tekankan tadi saudara. Hidup di dalam keluarga. Apa sih yang paling penting di dalam hidup sebagai keluarga? Di dalam kesempatan yang singkat. Suami istri menikah berapa lama sih? Kurang lebih mungkin 50 tahun, 60 tahun kalau kuat saudara ya. Tetapi di dalam waktu usia itu taruhlah sejak menikah sampai maut memisahkan. Yaitu adalah salah satu yang saya tekankan tadi. Itu bicara soal membiasakan kebiasaan hidup rohani. Apa artinya membiasakan kebiasaan hidup rohani? Saudara, banyak sebenarnya orang di dalam keluarga itu belum tentu menjadi sebuah keluarga yang terbiasa dengan hal-hal yang rohani. Bahkan sudah kehilangan kebiasaan hidup rohani di dalam hidup rumah tangga. Mungkin gak pernah doa. Bahkan mungkin ada suami, dia malu berdoa dengan istrinya. Malu berdoa dengan anak-anak. Tetapi setiap orang yang mau membangun keluarga. Salah satu saudara yang harus dibangun di dalam keluarga. Itu adalah membiasakan kebiasaan hidup rohani. Mungkin gak terbiasa waktu sendiri. Mungkin gak terbiasa berdoa waktu sendiri. Tetapi sejak menikah harus mempunyai satu kebiasaan. Membiasakan hidup rohani. Karena itulah menjadi satu benteng di dalam membangun satu keluarga yang betul-betul kokoh kuat. Dan apalagi menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah ini. Nah saudara, kita melihat Henokh ini betul-betul hidup di dalam satu kebiasaan hidup rohani. Apa sih kebiasaan hidup rohani itu? Sebenarnya sangat sederhana saudara. Berdoa. Seperti Henokh ini saya yakin dia berdoa kepada Tuhan.
Berdoa di antara suami dan istri itu begitu penting, saudara. Bukan hanya bicara soal doa makan, tetapi ini bicara soal hidup rohani. Bagaimana di dalam setiap pergumulan dalam keluarga didoakan bersama-sama. Bagaimana suami istri berdoa untuk anak-anak. Bagaimana suami istri berdoa untuk pergumulan. Baik soal hidup, soal pekerjaan, soal karakter, dan soal apa saja. Nah saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting. Membiasakan kebiasaan hidup rohani. Nah saudara, terkadang hal ini mungkin kita kehilangan di dalam rumah tangga kita. Tapi hari ini kiranya firman Tuhan mengingatkan kita, kita perlu membangun hal ini. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Dan Henokh itu saudara dikatakan, dia melakukannya sampai akhirnya dia menjadi salah satu orang yang akhirnya diangkat oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi contoh bagi kita, walaupun yang lain mati, saudara. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup diperkenankan oleh Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Saudara, kita pun punya satu pengharapan di depan. Bahwa apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Meskipun mungkin ada harga yang sedang kita bayar begitu besar. Tetapi seperti hidup Henokh, saudara, dia tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan. Dan ia sengaja ditaruh di tengah-tengah, saudara. Di atasnya ada 6 orang mati. Di bawahnya ada 6 orang mati. Tapi dia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Dan hidupnya sangat menarik. Hidupnya itu bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara, itulah panggilan Tuhan buat kita. Hidup adalah kesempatan. Di dalam hidup yang sangat singkat, mari kita bangun satu hidup yang juga bergaul akrab dengan Tuhan. Baik dengan diri kita sendiri, baik dengan anggota keluarga kita, baik juga dengan anak-anak. Saudara, ini yang paling penting di tengah hidup yang sedang kita hadapi, yang tantangannya begitu besar saat ini. Kalau kita melihat tantangan kehidupan kita di zaman ini tidak mudah. Tetapi di tengah hidup yang tidak mudah ini, saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mencari wajah Tuhan, mereka yang betul-betul mengutamakan Tuhan di dalam keluarga mereka. Mereka adalah orang-orang yang bisa menghadapi segala cobaan dan tantangan di tengah zaman ini. Nah saudaraku, kita tahu siapakah orang yang pada akhirnya itu menjadi berkat di tengah dunia ini. Kalau kita lihat itu garis keturunan daripada Set. Yang di dalamnya melahirkan orang-orang yang rohani, saudara. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Keturunan daripada Set. Kita melihat ada Henokh yang luar biasa. Kita juga bisa melihat ada Nuh yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara ya. Juga seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Saya sangat percaya kalau di dalam keluarga suami istri itu takut akan Tuhan, itu juga pasti berpengaruh dengan anak yang mereka lahirkan. Itu berpengaruh dengan keturunan dan generasi berikutnya. Saudara, saya ingat perkataan Pak Tong, saudara. Beberapa hari yang lalu, hari Minggu kalau tidak salah, dia berkhotbah dengan hari Senin yang lalu, saudara. Dia mengkhotbahkan satu hal, dia bilang dia sedih dengan situasi zaman hari ini. Karena banyak orang menikah itu nggak pingin punya anak. Lalu dia bilang begini, saya berharap, ini khotbah dia 2017, tahun 2017 yang lalu saya dengar pas saya buka YouTube-nya GRI, ada khotbah yang sedang live dari Reform Injili. Nah saya dengar saudara ya. Nah dia berkata, saya berharap setiap yang menikah, kalau bisa itu punya anak 3, dia bilang. Kenapa? Demi melestarikan kehidupan manusia. Dan dia bilang, selain harus punya anak 3, kalau bisa paling banyak 12 orang. Ya, saya kira abang saya sudah menggenapinya, saudara ya. Ya. Tapi waktu dia ngomong ini, memang ada beberapa alasan yang cukup teologis. Dia bahas soal Eropa, soal Perancis, ya, yang memang ada kesulitan di sana ya, soal regenerasi. Tetapi saya kira cukup masuk akal. Karena keluarga Kristen, salah satunya itu adalah dapat melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga mempengaruhi dunia ini. Nah saudara, biarlah kita juga boleh melihat. Kalau kita sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, biarlah kita boleh terus juga membina generasi-generasi berikutnya.
supaya mereka boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, kita percaya generasi ini akan mempengaruhi dunia ini, memberi dampak yang lebih besar untuk membawa dunia ini menjadi sebuah generasi yang lebih takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, memberkati keluarga kita, dan hidup yang singkat ini boleh menjadi satu hidup yang berbuah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur.